الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهاية خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وجميع علومه في الدارين آمين. Maka mengambil halaman 8 baris ke-7 dari bawah. Halaman 8 baris ke-7 dari bawah. Dalam kurung maka mengambil. Maka mengambil ia si murid pada memutuskan aqabah. Maksud memutuskan itu melewati akan aqabah. Maksud aqabah rintangan. Melewati akan rintangan ini dengan izin Allah dan baiknya pertolongan Allah. Nah, semalam dipadahkan bahwa ada 2 kali 4 sudah yang menghalangi seorang murid untuk beribadah. Nah, 4 yang kedua itu pertama urusan rezeki. Maka caranya itu supaya jangan mengganggu kita beribadah, kita bertawakal lawan Tuhan urusan rezeki. Lalu yang kedua was-was dunia, macam-macam timbulan di hati yang urusan dunia itu. Maka caranya pun kita tafwid kepada Allah. Kita sarahkan baik buruknya yang terjadi urusan dunia, kita sarahkan kepada Allah dalam pengaturannya. Yang ketiga, musibah datang baik kepada diri kita, anak kita, bini kita, maka itu pun kita hadapi dengan sikap sabar. Jadi cukup kita berprasangka baik lawan Allah, bahwa Allah hendak melihat kita sabar. Kenapa Allah hendak melihat kita sabar? Karena Allah hendak mengganjar dengan pahala-pahala sabar yang ganal itu di akhirat. Jadi kita dapat jatah pahala sabar. Di antara pahala sabar adalah kita itu masuk surga boleh memilih anak surga mananya aja. Itu pahala sabar. Lalu yang keempat semalam, di antaranya lagi yang maulah kita tadi kada kawa istiqomah di dalam beribadah, yaitu adalah menerima takdir-takdir Allah yang bermacam-macam bentuk dan warna. Ada yang pahit, ada yang manis. Maka itu pun kita hadapi dengan sikap ridha dengan Allah Ta'ala. Karena hidup ini yang kita permasalahkan itu adalah apakah Allah ridha lawan aku atau kada. Itu aja yang kita pertanyakan. Jangan kita melihat apakah aku ini senang atau kada. Nah, mencari senangnya kita itu nafsu. Mencari senangnya Allah ini yang dihajatakan. Asal Allah ridha, kada apa-apa. Ibaratnya kada berduit kah, kada apa-apa. Sakit kah, kada apa-apa. Asal Allah ridha. Nah, bahkan orang-orang wali itu wani silang berucap, ya Allah, seandainya pian ulun masukkan, terpalinglah. Seandainya ulun pian masukkan ke dalam api neraka, tapi pian ridha, kada apa-apa Tuhan. Nah, wani baucap nang kaya itu. Amun kita kada wani, cuma kita papalingannya aja. Ya Allah, amun pian masukkan ulun ke surga, pian ridha, itu yang ulun harapakan. Nah, itu makna dari doa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nah, itu jadi kada masalah di dunia ini. Di dunia ini sementara asal Allah ridha selesai. Nah, maka kawah hati ridha, kawah hati sabar, kawah hati tauhid kepada Allah, kawah hati bertawakal. Nah, ini modal untuk tetap supaya kita kawah istiqamah beribadah dan menuntut ilmu.
Nah lalu Jasidin maka mengambillah ia pada memutuskan Aqabah yang 4 itu tadi, itu pun dengan izin Allah Ta'ala dan baik pertolongannya juga. Maka tatkala selesailah daripada memutuskan dia, artinya melewati rintangan yang 4 itu, dan kembali ia kepada qasadnya, artinya tujuan asalnya yaitu beribadah, maka ditiliknya, dilihatnya keadaan dirinya, maka tiba-tiba nafsu itu lemah. Arti nafsu ini ya kita ini nah yang mencungkung ini lemah. Arti lemah ini kurang semangat. Lagi penyegan, arti penyegan tuh malas. Nah, timbul sekalinya imbah rintangan kadada, saurangnya pulang imbah masalah nafsunya, yaitu malas, tiada birahi. Arti birahi itu kada bersemangat ya kita hendak beribadah, udah kayak lamah nang kayak itu, mengulir aja kita beribadah, padahal hati tadi sudah mantap aja sudah, sekalinya timbul mengulir, kada birahi, artinya kada bersemangat, dan tiada hendak bangkit dengan berbuat kebajikan. Nah, kadada baisi semangat untuk bangkit dalam menuntut ilmu, dalam mengamalkan ilmu seperti barang yang sebenarnya dan sayuguyanya, maksudnya sebagaimana yang seharusnya, harusnya cangkal. Nah, dan sesungguhnya adalah ia cenderung selama-lamanya kepada lalai dan kesenangan. Nah, arti cenderung itu artinya beribadah malas, menuntut ilmu malas, tapi bawaannya hendak santai, beremian dan mencari kesenangan dan bermain-main dan kepada perbuatan yang sia-sia dan bahkan kepada perbuatan kejahatan. Nah, nintuh dan urusan bala artinya yang kada bagus. Nah, nintuh kasih tuh sekalinya arahnya nafsu kita imbah yang berhasil melewati 4 rintangan tadi, sekalinya kitanya pulang yang mengulir, bahkan cenderung untuk menggawi perkara-perkara yang kada bagus dan jahil. Arti jahil nih ya tadi kada mau menuntut ilmu, mengulir, maka berkehendaklah sertanya di sini kepada yang menuntutkan supaya di apa bacanya itu, supaya dituntunnya kepada kebajikan dan taat. Nah, makanya mahajatakan kepada suatu perkara pulang yang membuat nafsunya tadi mau dituntun kepada taat dan merajinkan dia. Maksudnya yang asalnya pengulir jadi barajin nafsu tadi, merajinkan dia tuh dia nafsu padanya pada taat. Nah, dan yang menghalaukan dia, maksud menghalaukan dia itu tuh menjaga akan dia supaya dihalau akan dia daripada meninggalkan maksiat. Nah, dan melumpuhkan dia daripadanya, artinya ma'ampihi dari kecenderungan berbuat maksiat. Nah, maka apabila itulah kita tuh mengulir menuntut ilmu, mengulir beribadah, maka kecenderungannya tuh kepada yang kiri itu. Nah, hendak yang santai, hendak berbuat yang kada bagus, hendak berjalanan lagi. Nah, dan keduanya itu artinya malas, ada obatnya. Imbah nintu pulang kecenderungan hendak berbuat maksiat, ada obatnya. Obat dari keduanya itu adalah, nah itu maksudnya, tambahi obat. Obat dari keduanya itu adalah raja dan khauf. Nah, itu ada raja, ada khauf. Jadi bila kita tuh Jasidin timbul perasaan pengulir menuntut ilmu, kulir beribadah, maka obatnya itu raja. Apa itu raja? Maka raja itu yakni mengharap. Apa yang diharap? Yaitu diharapkan pada besar pahala balasan dari Allah Subhanahu wa taala dan sebenar-benar janjinya daripada bagai-bagai karamat, maksudnya kemuliaan. Nah, jadi asal kita mau berpikir kita umur kada balalawasan hidup di dunia, sedangkan di akhirat itu yang paling utama yang dijadikan Allah sebab kita tadi bahagia selamat itu adalah pahala. Nah, amun aku bermalas-malasan nang kaya ini, aku kada dapat janji-janji Allah.
yaitu pahala, kebaikan, imbah itu pulang surga. Nah kada dapat seandainya masuk surga juga bisa dibuncu-buncunya kok. Jadi kada dapat bagai-bagai karamat kemuliaan, dan engkau sebutkan padanya yang demikian itu yang menentukan dia. Nah artinya kita baca-baca lagi fadilat-fadilat amal, fadilat sembahyang qabliyah subuh 2 rakaat, fadilat sembahyang awabin, fadilat sembahyang duha. Kita baca pulang supaya harapan kita makin berganal, tumbuh semangat pulang hendak beribadah. Fadilat menuntut ilmu napa dibaca. Nah akhirnya timbullah semangat, maka bangkitlah ia atas mengerjakan taat dan menggerak-gerakkan, maksudnya bergerak dia bagi yang demikian itu, merajinkan akan dia. Nah titik di situ. Nah asal kita mau berpikir, amun aku kada wayah ini bagawi kada dapat aku hasil, sebab pahala itu sama model kayak kita berusaha di dunia. Bila kita berusaha di dunia pangulir, kuliah kada dapat juga kulihan hasil upahnya. Sama nang kayak kita yang di akhirat ini, apabila kita kada cangkal menuntut ilmu, kada dapat pahala-pahala menuntut ilmu, yang dosa diampuni, yang dimintakan ampun dan lain sebagainya. Nang kayak menuntut ilmu itulah satitik paloh yang tapaloh yang keluar dari tubuh kita tuh dijadikan Allah satu kota di dalam surga. Satu kota di dalam surga. Ini kada desa lain kota. Maka naranya gin kota, dalamnya macam-macam tuh, ada istana segala macam. Dalam istana tuh lengkap bidadarinya. Satu kota aja. Jadi mau hendak duduk tuh jangan pakai kipas angin. Ada mau tapaloh pian. Bujuran malah muntah guring bisa pakai kipas angin tuh. Nah, jadi cari supaya anggaran tapaloh enggak 10 kali paloh titik iam sudah 10 kota sudah. Betul guringai lagi. Nah, itu pahala menuntut ilmu. Belum lagi yang lain-lainnya. Nah, yang kita tuh saderajat lawan Nabi, bila ketujuh menuntut ilmu kena di surga saderajat lawan Nabi. Nah, banyak lagi. Belum lagi pulang abah mama kita tuh dikubur diampuni. Waktu diazab abah mama kita dikubur itu kita menuntut ilmu, di-stop malaikat. Azab dari malaikat tuh di-stop. Bahkan diangkat azabnya, diampuni oleh Allah Ta'ala dosa-dosa abah mama kita. Nah, barakat kita menuntut ilmu. Amun kita mengulir bang kayak apa? Nah mengulir, ya tuntung sehari juga, ya tuntung seminggu juga, bego menuntut ilmu. Antara maghrib isya, assalamualaikum warahmatullah, pina mengulir bawirid. Nah rugi, jak 4 bawirid juga. Kayak orang sembahyang badiah maghrib 2 rakaat gawi juga. Orang menggawi taubat 2 rakaat gawi, hajat 2 rakaat gawi, 6 rakaat. Nah, lihati fadilatnya nang apa? Yang dijanjikan Allah tuh. Nah apabila 6 rakaat antara maghrib isya kita kerjakan, diampuni dosa 50 tahun. Ingat 2 malam kita menggawi 100 tahun, diampuni dosa umur kita kada sampai juga 100 tahun. Nah belum lagi diganjar pahala antara maghrib isya 6 rakaat, atau diganjar kita diberi pahala 12 tahun beribadah. Nah, samalaman 12 tahun, kada sampai samalaman juga antara maghrib isya aja 6 rakaat. Dapat pahala 12 tahun beribadah. Hari-hari tiap malam nang kayak itu, nah apa ada. Belum lagi pulang nih menuntut ilmu ini nah. Mulai mbah qabliyah subuh, bersubuh berjamaah, terus bewirid, tadi bewirid menuntut ilmu pulang sampai waktu israk diganjar pahala haji dan umrah yang sempurna. Padahal kita kada berhaji, pakai kopi haji nah pengalihnya. Ini tantang tuh 3, 4, 5 lapis ke kopi haji kan masalah. Masalahnya kita sama seperti dapat pahala bahaji lawan umrah. Kada keluar duit ya kalau biar jas itu corona mahamuk kada masalah, kita kada apa-apa haji tiap hari kita haji. Nah, maka aja Nabi sempurna pahalanya. Nah, asal mau menggandang nangka itu timbul semangat bangkit hendak beribadah. Nah, itu yang disebut raja, naranya mengharap rahmat Allah. Tapi dibaca anunya, fadilat-fadilatnya tuh didengari. Oh, ini kayak ini. Lalu timbul kita bangkit hendak berbuat bercangkal menuntut ilmu lawan beribadah. Dan juga khauf
Nah, di samping raja, kita pun disuruh khauf supaya kecenderungan hendak berbuat maksiat itu baampi, yakni takut itu yaitu takut daripada siksanya Allah Subhanahu wa taala, dan kepayahan, arti kepayahan itu kesusahan barang yang dijanjikan daripada bagai-bagai siksa dan kehinaan yang ia dapatkan yang menegahkan dia daripada mengerjakan maksiat. Nah, takutan, karena kenapa takutan? Mengganang janji siksa Tuhan. Janji siksa Tuhan itu luar biasa. Ada sembahyang siksanya tadi, siksa orang nggak ada sembahyang itu, nah di dalam api neraka tuh 500 tahun anunya, sekali sawaktu kada sembahyang 500 tahun tuh jatahnya yang bekuhup dalam api neraka tuh, nah karena siksa. 2 kali kada sembahyang 5 waktu zuhur dan asar 1000 tahun. Pikirakan ya halus-halus, kadosa 1000 tahun kita lilin aja gin nyalai surung jadi je ke situ berapa menit kau pian tahan. Apalagi api neraka. Api neraka ini dibanding api dunia ada beberapa kai. Api dunia ini diambil dari api neraka sedikit, direndam berapa 70 tahun, direndam di sungai kering sungai, direndam ke laut kering laut, dia makan dulu. Itu pun lain apinya juga model kayak perancingan apinya, jadi ambil sedikit. Itulah yang dibagi-bagi dari mulai zaman awal sampai yaumil kiamah, apinya itu sedikit itu aja dari api neraka. Api dunia ini nih, perancingan api neraka aja itu kan berapa kali randam sudah. Apalagi ini api neraka yang dimasuki. Kita tuh khawatirnya kalau kopina kekal di neraka pulang. Amun yang transit aja kok masih itu kan kada hakun juga kita transit. Ya kalau siapa yang hakun transit. Maka kecenderungan kita yang hendak ketujuh menggibah orang kada hakun, sebab yang paling pendudian keluar dari api neraka itu orang yang dosanya tadi diterimanya di akhirat itu dosa menggibah, paling terakhir masuk neraka rombongannya. Nah, ada juga yang imannya sedikit bener ada, pendudian sudah orang habis, masuk surga sudah berataan, dikira malaikat tuntung sudah habis tuh orang Islam umat Rasulullah habis sudah, tutup baik lawang surga. Lawang surga, lawang neraka ditutup, lawang surga ditutup juga. Sekalinya timbul suara ya Hanan, ya Manan, ya becungul suara. Jadi malaikat Malik ini bingung juga mana orangnya, suaranya aja ada. Nah, suaranya aja ada. Jadi lapor aja, sekalinya diselidiki umat Rasulullah. Nah, diselidiki, lapor aja, mendengar yang malaikat ini lapor ke surga, wahai Rasulullah ada umat pian seikung, Nabi duduk tuh terdiri pian mendengar. Jadi Nabi terdiri, siapa orangnya? Dikira tadi sudah habis berataan masuk surga. Bahkan malaikat-malaikat aja kan menyangka sudah karing, sudah ini ada lagi paling bubuhan Dajjal, bubuhan yang Fir'aun, ada lagi yang tersisa. Umat Rasulullah habis sudah. Kunyuk-kunyuk mencari berapa ratus ribu tahun mencarinya aja belum terdapat lagi. Mencari yang suara yang berucap ya Hanan ya Manan itu tuh. Nah, sekalinya akhirnya tatamu juga. Bener noh. Dasar neraka terus pulang. Kada dasar neraka terus lagi noh. Mun kayak selukan itu nah, selukan yang kanal itu noh. Kanal jalan tikus. Bebiluk pulang, bertarus ke dalam, bebiluk, terus pulang. Nah, masuk sekalinya ada luang yang paling halus di situ, paling dasar benar. Dilihatinya manusia, kada berbentuk manusia, bentuk karas batu talipat awak nih. Nah, itu yang terakhir keluar dari api neraka. Siapakah orang yang itulah? Yang seikung itu tuh, si undul nih kasa kok, udah tahu juga itu. Nah, mudah-mudahan jangan kita ya kalau ninta. Nah, cuma ujar guru bahari lah, nah sebutin aja nah kita nah, yang dibawa jadi pegangan kita dalam rangka mengharap hatinya kuat lawan Allah Ta'ala. Nah, asal kita masih terus istiqomah menuntut ilmu agama yang fardu ain, maka jaminan dari Allah surga. Nah, itu aja kadang kali guru sekumpul tuh pian berwasiat jangan ampih menuntut ilmu.
Itu aja syaratnya. Sebab menuntut ilmu ini kapal yang bertulisan kapal keselamatan. Bila berbuat kita di situ, selamat kita. Selesai dah. Kada usah sangalih-ngalih kita, kada perlu alim benar, kada perlu banyak amal. Bila orang menuntut ilmu umpat. Orang menuntut ilmu jan Nabi matinya mati syahid. Fadilat mati syahid lapas siksa kubur. Maka di kubur nih penentuannya, bila lapas siksa kubur berarti seterusnya pun lapas dari siksa dan azab. Tapi bila dikubur sudah orang pukuli, seterusnya pun cagar karena siksa dan azab juga. Nah, kadang alih kada duduk mencongkong. Nah, menuntut ilmu juga kayak orang juga tuh. Nah, ada kitab di hadapan juga kisahnya tuh dibaca, kada juga kitabnya. Cucukai kan dipadahi mana halaman dia dapat harus saja desa hilang lalu. Nah, nyaman benar gereja sampai bacaan dia nyaman aja kada dibaca. Nyaman naik. Nyaman benar aja. Nah jadi menuntut ilmu ini levelnya tak tinggi dari yang biasa. Jadi jar Nabi kan kun aliman au muta'alliman au sami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik. Nah, kada kawa jadi orang alim, jadi penuntut ilmu. Kada kawa jadi penuntut ilmu, ya pendengar ilmu. Pendengar itu dengan penuntut ilmu perbedaannya sedikit benar. Sedikit aja kita mengubah gaya. Beda level, beda pahala. Nah, bila pendengar ini bilanya boleh ke rumah kada kawa mutalaah. Sebab kitabnya kadada atau catatannya kadada, itu pendengar naranya. Boleh ke rumah napa teh yang bini habar yang dibawa. Aku kan ingat lagi nanya napa tadi naja. Anu nyanyok juga sekalinya aku nih aja. Gurunya pindah nyanyok juga aja sih. Nah, gurunya padahalnya nyanyok. Nah, saurang enggak mencatat. Amun penuntut ilmu ini boleh ke rumah. Bila kada ingat ada kawa yang dimutalahi catatannya ada atau kitabnya ada sama sekali. Oh ini bang dari yang dijelaskan guru nang gini. Nah ini penuntut ilmu lah. Jadi ada yang dibawa bolik. Itu penuntut ilmu sekadar pendengar aja. Tapi alhamdulillah juga dapat aja bang juga pahalanya sama aja. Pahalanya yang cuma cakai berat abri ini tuh nah penuntut ilmu ini tak masuk perwiranya. Nah kada yang tentara biasa tuh. Amun pendengarnya tentara biasa biar umur tuha, tapi tentara biasa. Nah, biar anum tapi bakitab. Nah, apa ada? Nah, perwira bahkan kena bisa jadi jenderal tuh bintang 1 ujung-ujungnya. Nah. Nintu tuh. Jadi kita asal melihat fadilat yang Allah berikan kepada orang yang mau menuntut ilmu dan beribadah, timbul semangat kancang ampih kulir. Imbang itu pula asal kita mengatakan janji siksa Allah nang kai ini, orang yang menggibah nang kai ini, orang yang apa misalnya yang meninggalkan sembahyang 5 waktu nang kai ini, takutan aja kita lawan Tuhan. Asal ingat lawan janji-janji siksa Allah nintu. Nah, jadi khauf dan rajaan ini nang kaya dua sayap. Nah, ada khaufnya, ada rajanya. Lalu kita kawa bakapak, ati bakapak tuh kawa menggawi menuntut ilmu dan beribadah dengan cangkal. Barakat ada raja dan khauf di dalam hati. Nah itu. Dan sambungannya pulang. Kali 4 ini. Dan kepayahan barang yang dijanjikan daripada bagai-bagai siksa dan kehinaan bagi orang yang menggawi maksiat nih, yang menegahkan dia daripada mengerjakan maksiat dan dijauhkan dia daripada maksiat dan melumpuhkan dia daripada yang demikian itu. Artinya nya hambar menggawi maksiat, ketakutan lawan siksa itu bang. Nah maka inilah yang dinamakan aqabatul bawa'is, melalui rintangan yang apabila berhasil dilalui kita bangkit untuk beribadah, disebut aqabatul bawa'is, yakni membangkitkan untuk berhadap akan dia di sini. Maka berkehendak ia kepada memutuskan dia, arti memutuskan itu melewati rintangan yang pengulir tadi nih. Nah, dan dengan cara kayak apa? Dengan 2 zikir ini, yaitu khauf dan raja. Maka ia mengambil
mengambil ia, maka diputuskan dia dengan baik, dengan baiknya taufik Allah, dan hingga putusnya akan dia. Nah, arti putus itu berhasilnya melalui yang asalnya pengulir, ampih pengulir, yang asalnya cenderung ke tujuh bermaksiat, ampih ke tujuh bermaksiat. Nah, sebab kita beribadah itu pian menuntut ilmu segala macam tuh, nah mun hendak istiqomah tuh caranya kita ampih dulu bermaksiat. Amun masih bermaksiat ja, itu tuh kada kawa kita istiqomah beribadah. Siang nih bermaksiat lah, nah kada balum bertaubat, malamnya itu pian ngalih bangun. Nah kayak itu. Sebab maksiat ini menghalangi taufik Allah datang kepada kita. Nah itu tuh. Jadi pertolongan Allah itu tuh tahalang sabab maksiat yang kita gawi. Ayo japian bapandir yang sia-sia ka siang, ada derapan kawa malam bangun. Nah, seandainya kawa bangun dia paling bakami nahan. Baba kami sekalinya nah aja berabah pulang, guring pulang ada harapan. Nah, ada harapan asal bujur-bujur bertaubat. Nah, dasar mudah juga kita bangun malam. Nah, itu. Jadi maksiat ini berpengaruh dijadikan sebab kita tadi terhalang dari taufik Allah Ta'ala. Maka tatkala selesailah daripadanya, artinya sudah bangkit inya karena ada raja dan khauf, kembali ia kepada berhadap atas beribadah. Nah, mulainya beribadah cangkal, maka tiada dilihatnya yang memalingkan, artinya kada ada lagi yang merintangi inya untuk beribadah, dan yang membimbangkan, yang mahaur inya beribadah pun kada ada lagi, dan didapatinya bangkitlah ia lagi menyeru, arti menyeru ini semangat kuat, yakni gemar dan suka dan rajin ia dalam beribadah. Nah, barakat ada raja dan khauf, lalu cangkal menuntut ilmu. Ada pang yang diharap-harap dari Tuhan dan ada yang ditakuti dari Allah juga. Nah, lalu cangkal yang menuntut ilmu lawan beribadah, maka berdirilah ia akan dia maksudnya melaksanakan ibadah, dan berpalinglah ia akan dia maksudnya menghadap kepada Allah dengan sempurna rindunya, artinya menggebu-gebu cangkalnya dan gemarnya, maka mengekali akan dia, artinya kawa istiqamah. Maka ditilik, imbas sudah kawa istiqamah beribadah menuntut ilmu, sekalinya ditilik, arti ditilik itu dilihatinya pulang. Tiba-tiba, nah ada pulang sekalinya. Nyata bagi ibadatnya itu ia bersungguh-sungguh padanya. Nah, bersungguh-sungguh cangkal, dan yang menanggung ia akan segala kepayahan ini. Artinya wani bauyuh tetap cangkalnya menuntut ilmu. Wani bauyuh tetapnya rajin mengamalkan ilmu. Nah, sekalinya ada sesuatu di situ mun menghalangi ibadahnya kada, malah menyuruhnya menggebu-gebu menuntut ilmu dan beribadah. Tetapi di situ menghalangi inya dapat pahala dari ibadah. Apa itu? Ada dua kebinasaan. Nah, ini pulang yang menghalangi kita nih. Kita tuh cangkal sudah menuntut ilmu beribadah, bahkan saking cangkalnya kada ada lagi yang menghalangi. Tetapi sekalinya yang merampas pahala pulang ada. Nah, apa itu? Dua kebinasaan yang amat besar keduanya. Maksud amat besar nih amat berbahaya keduanya. Nah, maksud besar nih besar bahaya keduanya. Dan keduanya itu adalah riya dan ujub. Nah, jadi banyak orang yang cangkal beribadah menuntut ilmu tapi riya. Munnya pangulir, ambil pangulir. Menuntut ilmu rajin, beribadah rajin, punya tasbih itu di tangan aja lagi. Nah, gunung-gunung tasbih, kayak bikin keminting gana-gana. Tapi ria, imbah ria dan ujub pulang. Nah, apa itu ria? Sekali melihat dengan taat akan manusia. Artinya inya taat beribadah tadi terlibat manusia di situ. Ada faktor yang menjadikan inya kuat, cangkal, rajin, ada manusianya di situ, maka dibinasakan akan dia pahala ibadah maksudnya. Maka binasalah pahala ibadah dan yang lainnya pulang membesarkan demikian itu dan memuliakan akan dirinya padanya. Nah, jadi kayak inilah penyakit kita tadi, imbas sudah cangkal, rajin, sekalinya ada riya. Nah, riya ini kita penjelasan riya dulu tuh
menjelaskan masalah riya, maka dibinasakan akan dia titik. Di situ tuh masalah riya aja. Dan yang lainnya tuh masalah ujub tuh. Nah, jadi riya ini ciri-cirinya aja kita supaya kita tahu bahwa kita tuh riya atau kada. Ciri-cirinya, bila niat kita tak bagi-bagi, kada bujur-bujur hanya satu semata-mata menjunjung perintah Allah, tapi tak bagi-bagi karena mintuhakah misalnya, atau karena siapakah, tuh belum lagi kita beramal tuh, masih dipintakan niat aja cuma sudah tak bagi-bagi, sudah dihukumi riya. Nah, kenapa pindah cangkal sungsung? Belum lagi orang azan subuh belum, sudah duduk di paimaman pulang. Nah, cangkal benar. Oh, sekalinya imbah hanyar hafal surah hendak mentes. Nah, nyaman orang mendengar nang seorang hafal surah Al-Baqarah. Hendak dibacanya surah Al-Baqarah itu di ayat pertama. Menggitir kai. nah, berarti kan nih ada sesuatu, padahal cangkal nih bagus benar nih berdiri kan baca surah Al-Baqarah, Quran yang dibaca, tapi supaya orang tahu bahwa inya hafal surah Al-Baqarah. Nah, berniat sudah berdahulu nang itu, makanya cangkal turun supaya jangan terdahulu yang lain jadi imam, duduk di paimaman berdahulu sudah. Nah, itu karena manusia namanya riya itu tuh. Nah, inya turun dari rumah aja sudah riya tuh, belum lagi beramal sudah riya. Nah, jadi taumpat niat karena manusia, di dalam niat kita beramal itu sudah riya. Taumpat karena manusia, apapun alasannya, karena manusia, karena atasan, karena bawahan, karena macam-macam. Nah, manusia naranya baumpat di niat kita beramal beribadah itu riya sudah, walaupun belum digawi amalnya. Nah, itu ciri orang riya. Atau kena kadada juga bujur-bujur lillahi ta'ala, aku turun sembahyang subuh nih semata-mata menjunjung perintah Allah, kadada urusan manusia. Nah, bujur sudah. Tapi ketika sekalinya ternyata kita sembahyang subuh tadi orangnya banyak yang melihat kita, lalu rasa bakambang-kambang hati. Nah, qabliyah subuh tuh sudah 2 rakaat, tambahinya pulang 4 rakaat. Karena orang bang melihat. Nah, ini kan bisa kita tuh bacangkal setelah orang melihat. Nah, ini riya juga tuh cirinya, hati-hati nih. Asalnya mengulir aja, menabas aja. Nah, menabas. Imbah lalu wali kota, kayak berapa kumbara menabas karena manusia generalnya riya aja tuh, kias saja pian. Bila kita beramal asalnya mengulir, imbah ada orang melihat kita barajin, nah itu riya tuh. Nah, maka pahala amal tadi jangan diharap ada di akhirat. Atau sesudahnya, bila kita kepingin hati hendak berkisah, nah luhai hinaknya tak kisahkan sudah aja riya tuh. Nah, jadi riya ini bisa datangnya sebelum beramal, bisa paharatan beramal, ciri-ciri riya ada tuh. Nah, atau sesudah beramal kita hendak berkisah. Pokoknya bila berkisah tuh lilihan baju mata kita tuh berkisah. Nah, berkisah yang malam tadi yang kita manahajud 1000 rakaat. Nah, amun kada dikisahkan kada puas. Lalu berkisah, macam-macam cara berkisah tuh. Nah, bila kita katuju mengisahkan, hendak mengisahkan, walaupun belum dikisahkan, berarti ada bibit riya sudah. Nah, jadi intisarinya kita beribadah tadi masih tergantung atau terikat dengan penilaian makhluk, maka disebut riya naranya. Maka riya ini ujar para ulama, kadada pahala yang inya kaina harap-harap di akhirat tuh kada kawa diambil jadi pahala yang ibadah kita tadi. Nah, kadada pahalanya, bahkan disiksa. Nah, jadi timbul pertanyaan kan kalau ujian nasional keluar, yang online nih ya kalau. Nah, apa ibadah yang jika dikerjakan kita disiksa Tuhan? Maka ibadah nih dikerjakan tapi kita disiksa Tuhan. Nah, ibadah yang hatinya riya. Nah, itu jawabannya. Tahu sudah sabuting jawaban ujian nasional dapat menjawab ya kalau. Jadi ibadah apa aja disiksa Allah pelakunya bila mengerjakannya riya. Nah,
Modelnya menghadap kiblat karena Allah, muntungnya lillahi ta'ala, tapi hatinya terbagi, masih terpengaruh dengan penilaian manusia, ria tuh. Nah, caranya macam-macam, bisa hendak batampai, bisa hendak bakisah, bisa hendak macam-macam. Nah, jadi bila kita wayah saurangan, rasanya tadi biasa-biasa, setelah ada orang ada sedikit rasa di luar biasa, nah ria tuh. Nah, harusnya waktu kita beribadah saurangan ada kucing lalu biasa ya kita paling mudahan jangan manuk apa isan pan nggak itu ya kalau kada apa kada kalau pun kita lawan kucing tuh model kayak minta nilai kada ada halo kucing biar kucing berjurut pawai biasa aja kita adalah biar minta nilai lawan kucing kada ada kok. Tapi mun lalu mintuha kah calon mintuha kah atau siapa kah lalu nah rasa lain yang asalnya hendak ampih sudah kada jadi ampih sembahyang nenek padahal hendak ampih sudah kada jadi ampih ini bisa lalu pulang anunya mintuhan ini bebulik pulang jangan aja kada jadi ampih tuh ya Allahu Akbar pulang. Nah bila ada perbedaan harusnya ada manusia siapakah mintuha kami nantuk apakah nah sama nang kayak kucing lalu tadi itu yang harusnya selamat dari ria. Kaulah kita melihat mintuha tuh kayak kucing. Sarik mintuha aku pacet jadi minantun ya jadi menang aku kucing. Nah, bila kita melihat orang tuh sama nang kayak kucing dalam pandangan kita untuk waktu beribadah, nah itu selamat dari ria naranya. Nah, kayak itu. Jadi bila manusia lalu kucing tuh itu aja batal sembahyang nyebut kucing. Nah itu naranya ria kada kawa ria nih pian kada kawa diharagu jangan diharagu. Selamat dari ria belum tentu selamat dari ujub nih sambungannya nah selamat dari ria oh sekalinya belum tentu selamat dari ujub pulang. Ini mana dari ujub tadi semuanya tadi nah dua kebinasaan. Nah dan yang lainnya artinya bisa juanya ujub dapat yaitu apa ujub membesarkan demikian itu dan memuliakan dirinya padanya waktu beribadah maksudnya artinya ini melihat dirinya mulia bahkan maka mencengang dengan dirinya arti mencengang tuh kagumnya lawan dirinya. Nah ujub tuh memang inya kalau manusia kada menggaduh manusia seorang dinya bapak manusia kada memberi pahala juga tapi ada perasaan kagum lawan diri karena manusia yang lain kada sanggup kayak inya yang semalaman 100 rakaat kada sanggup inya aja yang sanggup kawa membaca istighfar 1000 kali inya aja yang lain guringan. Nah yang kawa membaca salawat 10.000 kali seorang aja juga yang kawa yang semalaman hendak tamat Quran seorang aja juga. Nah timbul di hati ini rasa berisi kelebihan. Nah lalu baca ramin untungnya bebenian jadi berisi aku lakinya aja. Hah? Pokoknya tahu aku nih untung benar aja maka cangkal beribadah maka alim ganal pulang senjata oh nah bangga melihat kelebihan diri ujub tuh. Padahal kan dapat sampai lawan orang di kamar aja seorangan. Jadi selamat dari ria belum tentu selamat dari ujub. Kenapa? Karena ujub ini bisa terjadi wayah seorangan. Kada perlu melihat manusia. Kada perlu manusia itu melihat kita beribadah. Ada perasaan rasa terlebih pada orang, ujub sudah. Ada perasaan seorang diisi kelebihan, ujub sudah. Hah? Maka ujub ini menurut para ulama lah beda sedikit. Kalau menurut bubuhan Imam Ghazali, Habibullah Al-Haddad, ujub itu muhbit li thawabil amal kullih, menghapus seluruh pahala amal. Nah kayak ria tadi juga, cuma belum disiksa. Kalau ria tadi disiksa sudah. Nah itu perbedaannya. Kalau ujub ini belum lagi disiksa karena ini belum lagi melibatkan orang lain, masih terpesona lawan diri. Nah cuma kedua-duanya tadi mengandung syirkul asghar, syirik yang samar, syirik kecil ya kita. Nah, kedua-duanya itu mengandung kesyirikan. Maka ujar sidin ubatnya ini nah sidin padahkan di sini. Maka
menggugurkan pahala ibadat atasnya. Nah ya kalau jadi ujub dan riya menggugurkan pahala ibadat dan dibinasakan akan dia pahala ibadatnya ada, pahalanya kada ada, maka berhadap akan dia di sini akan akhabah qawadih narannya. Jadi yang menghadapinya sekarang ini adalah bukan menyuruhnya kulir, malahnya cangkal, tetapi ini menghapus pahala amal, maka disebut akhabah qawadih, yakni mencederakan akan pahala amalnya, itu tambahi pahala amalnya. Maka berkehendak ia kepada memutuskan akan dia, artinya berkehendak ini kada kawa kada, inya harus melalui rintangan tersebut, yaitu dengan cara apa? Dengan ikhlas. Nah ikhlas jawabannya. Nah mendapati ikhlas ini, memahami ikhlasnya, alhamdulillah paham sudah kita ya kelak. Nah yaitu hasil dari belajar sifat 20. Nah bila kada belajar sifat 20, kada paham ikhlas. Nah ikhlas, dengan ikhlas inilah kita kawa selamat dari sifat riya dan ujub. Nah apa itu ikhlas? Menyebutkan nikmat yang demikian itu datang daripada Allah Ta'ala. Nah jadi ikhlas itu pertama niat dulu dibujurakan. Nah yang kedua pandangan hati dibujurakan. Apa pandangan hati yang bujur? Inya memandang bahwa dari ujung rambutnya sampai ujung batisnya, bahkan gerak dan diamnya itu nikmat dari Allah. Maksud nikmat dari Allah ini kebaikan yang tetap selalu selamanya masih milik Allah. Nah masih milik Allah. Nah arti masih milik Allah ini lain ampun kita, ada Aisyah 1000 rakaat tapi lain ampun kita. Ada ya tadi 1 juz 2 juz membaca Quran, tapi lain ampun kita. Nah tetap menjadi milik Allah. Nah kalau lain ampun kita, 2 rakaat subuh lain pun kita, wiritannya segala macamnya lain pun kita, berarti kita ini tetap ya kada bisa apa-apa. Nah merasanya kita bahwa kita bisa kelebihan, berarti di situ ada syirik yang samar, waham je kita, sangkaan nang kaya itu padahal kada bujur, sangkaan amas sekalinya kan tahi nya bisi prinsip satu aja bila kuning jenya amas, japai soalnya tahi. Nah sama nang kaya itu parasanya nya ibadah ni anyampunnya padahal kada. Iyyaka na'budu, kepada engkau kami beribadah, tetapi wa iyyaka nasta'in, engkau juga yang menolongi. Nah jadi waktu kita Allahu Akbar aja sudah pengakuan bahwa yang akbar itu Allah, yang bisa kebaikan ini Allah. Nah, tapi bilanya kada sadar nang kaya itu, lalu rasa kawa, rasa mampu, rasa memiliki. Nah itu dulu yang ini rasa kawa, rasa mampu, rasa memiliki, ini waham narannya. Ini yang disebut zulmah, yang disebut syirkul khafi, syirik yang samar. Nah ini kita masih manusiawi, tapi bila kada dididik menimbulkan perasaan yang salah yang disebut ujub tadi, rasa berisi kelebihan. Harusnya rasa kawa tadi dididik dengan sebuah etikat yang benar. Sebenarnya aku kada pernah kawa selamanya. Nah sebenarnya aku kada pernah berisi selamanya. Bapak yang kawan ini pang, sabarataan ini adalah hanya pertolongan Allah, gawian orang sabarataan. Nah jadi orang yang manabas, kenapa kita yang mahadangi upah, yang menabas orang kita mahadangi upah. Nah berarti ada salah pandangan di situ. Nah, jadi kita tabas jangan mahadangi upah, orang juga yang begawiyo. Nah nang kaya itu. Nah jadi ada cara lain melainkan ikhlas caranya Jasidin. Dan menyebutkan, arti ikhlas itu menyebutkan, menetapkan, memandang, menyaksikan bahwa nikmat yang demikian itu, maksud nikmat yang demikian itu ibadah yang ada di awak kita itu daripada Allah Ta'ala. Dan umpamanya supaya sejahtera baginya, artinya selamatnya baginya dari barang yang ia kerjakan daripada amal kebajikan. Nah artinya selamat amal kebajikan itu dari sifat ujub tadi. Nah, asal kita bujur-bujur jujur ya, yang dilihat ini kebaikan siapa? Kalau kita jujur, oh kebaikan Allah. Kenapa kita yang ganal hidung? Nah, kenapa kita yang ganal hidung? Orang memuji kita,
bukan memuji kita, sebenarnya orang sebenarnya memuji Allah. Jadi jangan model kayak salah tingkah tuh, jangan kayak salah tingkah tuh orang memuji Allah. Makanya kalimatnya alhamdulillah, kadada alhamdulillah adul, kadada alhamdulillah anang, kadada juga. Nah cuma kita naham salah sangka, maharagu waham di hati, yang disebut syirkul asgar tadi, syirik yang kecil, syirik yang samar. Jadi guru bahari lah, syirik yang samar nih itu memang kita tuh kada terang-terangan pang menyembah yang lain dari Allah Ta'ala. Ada kita Allah juga kita sembah, Allah juga kita sembah, tapi kita melihat ada sesuatu selain Allah yang berisi, ada sesuatu yang selain Allah yang berisi kemampuan, syirik sudah. Siapa yang nyawa tuh bang ngerasa kawan rasa berisi itu syirik baikong darahnya. Nah ini kada kawan di istighfar ini harus diandak pemahaman ke dalam utak. Kada kau diistighfari, makin diistighfarinya makin banyak istighfar, bisa makin beganal ujubnya. Sobrullah ya. Rasa berasih itu timbul. Rasa berasih, rasa bisa kelebihan. Aku pang yang kawai bisa yang maca istighfar 1000 kali sehari di kampung ini. Makanya jamun aku kada di kampung nih turun bala. Nah, ya kalau rasa bisa kedudukan di sisi Allah Ta'ala. Nah, apalagi para rasa jadi wali sudah. Nah, nama lain pada orang sudah jajak nah. Rasa jadi wali, nah luput ini nih, luput sudah. Nah jadi jalurnya ikhlas, membujurkan niat dalam beramal, membujurkan pandangan dalam beramal, maka selamatlah inya dari tadi, dari waham yang salah. Amun sudah kadada waham, nyata sudah kadada ujub. Sebab ujub itu datangnya di waham. Nah arti waham itu salah sangka tadi, menyangka inya yang gawa padahal kada, menyangka inya yang baisi padahal kada. Nah waham narannya tuh. Jadi selama waham itu masih ada di hati, awas cagar timbul ujub. Amun sudah ada ujub, timbul kena ria. Amun sudah ada ria, timbul kena kibir. Arti kibir itu rasa harap pada orang. Nah, iblis sudah ada kibir, timbul tahqirun nas, menghinakan benar-benar orang, penyakit berataan nih. Penyakit berataan. Nah, wallahu a'lam. Insyaallah kita sambung. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.